Halo bunda-bunda semuanya, pada episode kali ini Bu Bidan akan membahas mengenai jenis-jenis darah yang keluar pada saat bunda-bunda ini nifas. Baik, perkenalkan saya dengan Bu Bidan, dan pada channel ini Bu Bidan menjelaskan banyak hal mengenai kebidanan, jalan-jalan, dan juga pendidikan. Baik, sebelum kita memulai pada bahasan hari ini, Bu Bidan ingin mengingatkan bunda-bunda semuanya jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, sekarang yang perlu Bunda tahu pada saat Bunda ini hamil, kemudian melahirkan, dan kemudian setelah Bunda-Bunda melahirkan ini, maka itu sudah bisa kita sebut sebagai masa nifas ya Bunda-Bunda. Nah, masa nifas ini panjangnya sekitar 6 minggu atau 42 hari ya Bunda-Bunda. Nah, di sini Bu Bidan akan menjelaskan bahwa darah pada masa nifas yang keluar dari misfi kita itu warnanya bermacam-macam Bunda. Jadi tidak merah terus sampai akhir begitu. Nah, jadi ini menarik. Kenapa? Karena pada saat bunda-bunda ini sedang masa nifas, berarti ini ada masa penyembuhan dari organ-organ reproduksi kita. Seperti yang bunda-bunda tahu ya, pada saat kita hamil ada plasenta yang melekat di dinding rahim kita. Nah, pada saat plasenta ini keluar, akhirnya yang ada rahim kita itu ada luka sebenarnya di sana karena plasentanya keluar, maka dindingnya itu ada sedikit luka yang kemudian ini akan menutup nantinya begitu. Nah, ini sebenarnya asal muasal dari darah nifas tadi begitu. Nah, sekarang Bu Bidan akan menjelaskan bahwa nanti darah nifas itu warnanya dari merah ya, merah-merah darah seperti biasa, kemudian nanti akan menjadi merah tua, kemudian nanti juga akan menjadi kekuningan dan di akhir nanti akan menjadi bening begitu. Di sini bunda-bunda harus tahu bahwa sampai kapan sih darah ini nanti warnanya merah, sampai kapan sih darah ini nanti warnanya kuning, atau kapan sih ini akan menjadi bening ya bunda-bunda. Kenapa? Kok ini penting? Karena dari sini kita akan mengetahui bahwa keadaan luka dari tempat tertanamnya plasenta tadi itu baik ataukah tidak. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu ya bunda-bunda, pada saat misalnya ada perdarahan, maka nanti darah merahnya itu akan memanjang, tidak hanya beberapa hari saja, namun bisa sampai seminggu atau 2 minggu. Nah, itulah kenapa di sini bunda-bunda penting sekali untuk mengetahui kapan sih ini harusnya warna-warna ini ada begitu. Nah, sekarang Bu Bidan akan memulai dari warna darah yang merah segar, atau kita bisa di istilah medis ya, itu kita bilangnya Lochia rubra begitu. Jadi warnanya ini memang khas, warnanya darah segar, dan itu isinya apa saja? Isinya itu selain memang darah juga biasanya nanti ada sisa-sisa selaput ketuban, dan juga ada sisa-sisa dari sel-sel plasenta juga. Kemudian juga ada sisa-sisa dari lemak-lemak bayi ya, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya keluarnya ini pada hari pertama sampai dengan hari kedua atau ketiga setelah bunda-bunda melahirkan begitu. Oke, itu yang warnanya merah ya. Nah, kemudian setelah ini warna merah, maka nanti luka perlekatan plasenta tadi sudah akan mulai membaik ya bunda-bunda. Nah, akhirnya yang keluar darahnya sudah berwarna merah tua. Darah yang merah tua ini kita bisa sebut sebagai Lochia sanguinolenta begitu. Nah, di sini apa saja sih isinya kok bisa warnanya agak-agak kecoklatan begitu. Nah, di sini ini memang isinya sudah darah ya, dan juga lendir begitu. Dan ini biasanya ada pada hari ketiga sampai dengan 1 minggu setelah bunda-bunda melahirkan begitu. Setelah itu ya bunda-bunda, maka darah ini warnanya akan menjadi kekuningan setelah itu. Nah, ini bisa kita sebut sebagai jenis darah yang serosa ya bunda-bunda. Nah, ini memang lebih sedikit dan kemudian warnanya ini kekuningan. Dan kenapa sih kok warnanya kekuningan? Nah, seperti yang kita tahu ya bunda-bunda, karena luka perlekatan plasentanya sudah mulai berkurang dan juga sudah mulai sembuh, sehingga yang lebih banyak itu serum nanti yang keluar, dan juga ada sel darah putih ya sedikit-sedikit, dan juga karena ini sudah mulai sembuh begitu ya lukanya, jadi warnanya sudah mulai kekuningan, dan ini sedikit sekali biasanya. Nah, sekarang yang terakhir adalah Lochia alba. Jadi alba ini biasanya dia sudah mulai sudah mulai sedikit sekali, warnanya ini sudah mulai bening seperti keputihan seperti biasa ya bunda-bunda, dan ini biasanya terjadi pada lebih dari 2 minggu setelah persalinan begitu. Nah, ini yang menarik ya bunda-bunda, bahwa pada keadaan-keadaan Lochia ini memang satu bunda dengan bunda yang lainnya itu biasanya lebih bervariasi lamanya.
Nah, baik bunda-bunda semuanya, semoga penjelasan Bu Bidan ini bermanfaat buat bunda-bunda semuanya. Jika ada diskusi ataupun ada pertanyaan lebih lanjut, maka bunda-bunda boleh komen di bawah ini, ataupun juga bunda-bunda boleh sekali untuk follow Bu Bidan di Instagram dan juga TikTok ya. Baik, sehat selalu ya bunda-bunda semuanya.